nasional itu yang mengatakan selebritis sekarang berdua. Saya banyak dah Padlison yang upload di YouTube, Didu dan sebagainya itu. Portal podcast on the location. What's up, Portals? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Portal again. Jadi hari saya bertemu lagi sama saya, Roma Hidayat. Sore ini saya kedatangan dua tamu yang tengah jadi rising star. Ya semi artis lah, karena jagat maya Lombok Timur khususnya Pulau Lombok itu, bahkan mungkin nasional ya, itu lagi dihebohkan oleh dua orang pria ini. Hari Rabu kemarin tanggal 13 kita berseliweran berita-berita bahwa Ibu Menteri Risma akhirnya ketemu batunya. Lalu ada yang menulis, selama ini suka membentak, pada akhirnya hari ini dia dibentak. Jadi kejadiannya adalah ada aksi massa yang menyambut kedatangan Ibu Risma di Lombok Timur. Lalu kalau Anda lihat secara utuh videonya, maka Anda akan mengerti bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi ini, mungkin ada baiknya bagi kita untuk menyaksikan potongan video yang memperlihatkan di mana kejadian dua kubu berbicara dengan, kalau saya lebih memilih menggunakan kata nada tinggi. Saya nggak bisa apa. Sekarang mana datamu? Kalau kamu mau berjuangkan. Data apa? Data. Sekarang Kami akan berdialog. Kami sudah kamu kan butuh dimasukkan ke datanya. Kami mempertanyakan kedatangan ini tempat supplier di sini. Kita mempertanyakan kenapa ibu ini supplier di sini. Ini tempat salah satu oknum supplier, ada apa di sini? Itu yang perlu kami tanyakan. Kami dari pemuda tempat menyuarakan bahwa keras yang tenang, yang tenang. sampaikan saya sama teman saya. Yang santai. Kamu jangan fitnah aku ya. Bukan fitnah, tidak fitnah. Benar. Jangan. Tenang dulu. Kamu kalau boleh ngomong, saya juga berani ngomong. Ini Lombok Timur, Bu. Kami menyatakan. Saya tahu. Kalau enggak saya niat baik saya, ngapain saya ke sini? Iya. Oke, jadi pro kontra terjadi di Lombok Timur hari ini. Sebagian mengatakan ya kita orang Timur, ini adalah persoalan etika, lalu akhirnya tidak setuju dengan cara-cara penyampaian yang Anda lakukan. Tapi di kelompok masyarakat yang lain juga ada yang mengatakan ya bersetuju, memangnya hanya masyarakat yang dituntut untuk beretika, bagaimana dengan pejabat? Apakah korupsi itu lebih penting daripada nilai-nilai etika, misalnya itu yang dipertanyakan. Nah, pertanyaan saya, sebelum saya bertanya, saya lupa saya perkenalkan dulu dua orang narasumber kita. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas sebenarnya kejadian apa sebenarnya yang terjadi behind the scene pada kejadian di mana Ibu Menteri Risma akhirnya bentak-bentakan sama dua pria ini. Satunya di sebelah saya ada Rohman Rokiki, ketua Anda dari Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur, yang di video tadi suaranya cukup jelas terdengar soal data dan sebagainya. Lalu di sebelahnya ada Eko Rahadi, aktivis senior, lawyer juga di Lombok Timur, tetapi pada saat kejadian beliau mewakili Forum Rakyat Bersatu. Forum Rakyat Bersatu
Mas Agil. Nah, bisa diceritakan nggak sebenarnya bagaimana kejadian yang utuh di saat itu yang di video tadi itu? Ya, kembali saya perkenalkan diri. Nama saya Rahman Rofiki, Ketua Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur yang saat ini berkuliah di Universitas Gunung Rinjani atau UGR. Nah, kejadian itu pun memang kalau kami dari pemuda dan mahasiswa memang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Tetapi awal mula yang membuat kami ingin melakukan dialog dengan Bu Risma itu karena kekecewaan kami dengan pemegang kebijakan khususnya di bantuan sosial di Lombok Timur ini. Kami permintaan dialog sebenarnya. Iya, permintaan dialog. Awal mulanya kami dari pemuda dan mahasiswa Lombok Timur itu aksi berjilid-jilid, aksi turun ke jalan, aksi selebaran, mimbar bebas pernah kami lakukan. Tetapi statement yang keluar dari Kepala Dinas Sosial Lombok Timur telah menyakiti hati kami. Telah menyakiti hati kami dengan mengatakan bahwa gerakan ini ujung-ujungnya nanti minta jatah. Ini gerakan mahasiswa, ini murni idealisme mahasiswa. Jadi kami murni menyuarakan hak rakyat. Ketika dikatakan seperti itu, maka itu menyakiti hati kami. Apa isu yang sebenarnya Anda mau dialogkan dengan Ibu Menteri itu? Ya, kami mempertanyakan juga yang kemarin itu, kenapa datang ke Lombok Timur acara tersebut yang lokasi acaranya itu tempat tinggal salah satu oknum supplier di Lombok Timur. Bahkan itu all item yang dipegang oleh supplier ini. Kemarin kan kita lihat undangan itu beracara di kantor bupati. Kok tiba-tiba dialihkan ke tempat tinggal oknum kades ini yang merangkap jadi supplier, kan ini menjadi tanda tanya bagi kami khususnya di kemahasiswaan. Tapi sebelum kunjungan ke tadi Anda bilang Anda sudah melakukan demo berjilid, protes berjilid-jilid terkait apa ke dinas sosial? Terkait bantuan sosial ini juga khususnya di BPNT ini. Di dalam investigasi kami menemukan bahwa di sana ada permainan supplier, permainan harga supplier ke agen. Itu yang seharusnya di perjanjian itu kan pernah agen berkumpul, di situ ada pimpinan cabang BRI, pemerintah daerah Lombok Timur dan pihak-pihak terkait itu berkumpul di sana dengan menyepakati harga khususnya beras premium ini per kilo itu 10.000. Tetapi faktanya di lapangan kami menemukan ada yang 10.200 sampai 10.500. Yang 200 sampai 500-nya itu dikalikan sekian kpm kemana? Itu yang kami pertanyakan, yang menjanggal. Kan kesepakatannya hanya 10.000, yang 200 sampai 500 rupiah itu kemana? Itu yang kami sampaikan di situ. Dan kami juga menyampaikan agar mengevaluasi Kepala Dinas Sosial ini yang telah mendiskreditkan gerakan-gerakan mahasiswa yang kami duga mendiskreditkan. Bukannya merespon isi-isu, ya, malah balik menantang dan terkesan menghina. Itu yang kami. Yang selanjutnya kami menyampaikan di situ kondisi bantuan sosial yang ada di Lombok Timur. Kemarin kan masyarakat aksi ke BRI, ada saldo 0 rupiah di situ. Kemana sisa-sisa saldo dan sebagainya? Ternyata perwakilan dari menteri pun menemukan di lapangan. Ternyata setelah dicek keluar ya sekitar 3 juta dan sebagainya. Kemarin langsung hari. Klaimnya BRI 0, saldo 0, tapi begitu dicek oleh orang dari kementerian ternyata keluar. Duitnya ada sebenarnya. Dan ada juga yang sudah masuk dananya tapi 0 rekeningnya belum. Ke Eko. Sebelum kita ke isunya ini, bisa Anda gambarkan sebenarnya apa kejadian pada hari itu? Bagaimana sehingga kita terjadi dorong-dorongan dan sebagainya? Karena kita tahu menteri itu kan punya protokol pengamanan yang luar biasa ketat lah. Katakan dia harus punya sampai 4 ring. Tapi berapa masa yang Anda bawa? Bagaimana Anda cara menembus sampai akhirnya berhadapan-hadapan? Ini kan kecolongan menurut saya ini kecolongan
bagi protokol keamanan orang yang menyelenggarakan pengamanan untuk Jadi pada jam 1 kan dari pagi kita menunggu bahwa kedatangan Bu Menteri ini ke kantor Bupati. Nah setelah saya menelpon Rohman, diberitahu oleh bahwa Bu Risma tidak jadi datang ke kantor Bupati, dipindahkan ke Teteh Batu. Akhirnya kalau begitu kita ke Teteh Batu saja. Tapi teman-teman sudah pulang, katanya Rohman. Saya tidak perlu 100 orang, saya tidak perlu 200 orang, tapi saya perlu 5 orang tapi yang berani, saya bilang. Mana yang berani untuk menyampaikan aspirasi kebenaran ini, mari kita berangkat. Jadi Anda sebenarnya sudah berkonsentrasi, teman-teman mahasiswa, pemuda dan mahasiswa sudah berkonsentrasi di kantor Bupati. Kita sudah taruh di sana 3 orang, di kiri 3 orang, di dekat depan 3 orang. Jadi kalau itu tidak bisa masuk, berarti ini yang masuk. Ini tidak bisa masuk, ini yang masuk. Tujuan kami sebenarnya bukan menolak Bu Risma kunker ke Lombok Timur, tapi kami ingin menyampaikan kebenaran ini walaupun kami menerobos karena kita keamanan. Katanya doyan mau cari, mau memperbaiki. Bagaimana dia mau memperbaiki? Nah, kalau dia tidak mau mendengar langsung, karena benar carut marutnya ini. Kalau enggak ya laporan baik-baik aja dia terima. Nah, itu yang kami ingin sampaikan. Tidak pernah kami menghalangi atau menolak kunjungan kerja Bu Menteri. Tadi itu setelah ada berkumpul. Nah, setelah berkumpul, jadi Bung Rohman datang ke Mas Bage, kami berdua. Nah, datanglah kawan lagi dari PGDK. Ikut tidak? Ikut. Jadi ini spontan ya? Spontan, kita kumpul. Tidak ada skenario. Tidak ada. Sebelumnya tidak ada pihak-pihak lain yang tidak ada yang murni ya? Jadi ini inisiatif murni, gerakan kami sama, niat kami sama dengan Rohman Rofiki bahwa kebenaran ini walaupun pahit, apapun yang terjadi kita harus sampaikan ke Bu Menteri. Apapun risikonya, saya bilang. Tapi bagaimana cara kita menembus itu? 7 orang akhirnya berangkatlah. Akhirnya kami berangkat berdua dulu. Berdua berangkat dengan melewati, karena kami dihadang di Kuteraja, pertigaan Kuteraja. Di sana sudah full. Sejak Kuteraja sudah ada yang menghadang. Penjagaan sebenarnya. Ketat. Jadi akhirnya kami putar balik ke Lendang Nangke melalui Bentek. Bentek kami melalui jalur kampung, jalur tikus. Anda tidak bawa perangkat-perangkat? Tidak ada, kami yang biasa murni hanya mau menyampaikan suara saja. Karena kami kalau membawa perangkat, otomatis kami diamankan. Kalau kami bawa megapom, otomatis kami diamankan. Apalagi bawa pamflet. Akhirnya kami dengan percaya diri, Bu Menteri harus dengar. Bu Menteri harus dengar kita. Itu akhirnya masuk Lendang Nangke. Masuk Lendang Nangke, ditegat di pertigaan Kuteraja menuju lokasi oleh 2 lapis. Lapis siapa? LAJR dengan kepolisian. Nah, kami bilang kami tamu, kami mau masuk. Nah, ada lewat terus lolos. Enjoy masuk. Kami masuknya 2-2. Nah, setelah kami 7 orang full, lihat kawan-kawan, kita duduklah. Tidak ada yang siapa. Kemana kami minta untuk bisa masuk, tidak ada yang respon. Ya sudah, kita tidak dianggap. Bagaimana rencana selanjutnya? Koordinasilah dengan Rohman. Gimana? Tapi Anda sudah berusaha sebenarnya minta supaya bisa masuk dengan cara baik-baik, iya, supaya bisa menyampaikannya dengan baik-baik. Iya, Kemai sudah minta mau hubungi siapa, tidak ada. Siapa yang ada? Ada panitia di situ saling lempar dia. Ada yang bilang dinas sosial lah, yang anunya. Ada yang bilang dari pemerintah provinsi, ada yang bilang dari kementerian, jadi kami bingung. Jadi problemnya di mereka justru ya sebenarnya. Nah, itu yang kami tidak tahu. Tidak ada komando di mereka, tidak siapa ada yang boleh mengizinkan atau seharusnya dengan gerakan seperti itu kami ngomong di Lombok Timur ini kita beretika, beradat timur. Kami memohon juga supaya Bu Menteri begitu nanti datang supaya tidak ngomel-ngomel. Itu yang mau disampaikan. Kami ngomong duluan. Setelah tidak akhirnya kan Anda tidak menemukan orang yang tepat yang punya otoritas atau kewenangan untuk memberikan izin ya. Ya. Lalu apa yang Anda lakukan? Ya kami saja duduk, malah menunggu. Belum datang. Kami korek-korek informasi dari
Kanan kiri. dengar-dengar ya dari hatinya polisi, dari hatinya sudah nyampe di baru turun bandara, baru nyampe Kopang. Berapa lama akhirnya Anda menunggu itu? Karena kan kita dengar dari hati, Hati. hatinya banyak di situ. Justru senjata Dari situ kita dengar, oh sudah sampai sini. Dia bilang sama Rohman, siap-siap. Gimana ini? Berani enggak kita? Dia bilang, sudah. Kalau yang penting kita menyampaikan kebaikan, apapun yang terjadi risikonya paling ujung-ujungnya kita cacat. Saya bilang. Oke. Yang penting kita juga Anda sudah menyampaikan. tahu ada resikonya Ya ujung-ujungnya kita cacat. Akhirnya kita perpendek tuh. Akhirnya sampailah Ibu Risma di sana. Kami sedang ngopi. Baik. Ada yang memancing kami untuk ngopi. Kebetulan kami tidak punya rokok, air minum pun kami tidak punya. Akhirnya ada salah satu mungkin kadis atau siapa di situ, kami ambil rokoknya 1 bungkus. Iya. Sama air minum kita bagi minum berlima. Oke. Nah, kita minum Join, berlima, ya. datanglah Kompoe. Langsung itu dia, langsung kita lari kejar. Itu bukan kami luruk, maksudnya sebenarnya mau lari kejar, bukan mau buat rusuh. Mau kami mau menyampaikan ini loh, begitu. Bahwa BPNT di Lombok Timur Tapi ini akhirnya kesannya rusuh itu kenapa? kami ditarik. Oleh tugas. Ya, kita kan nggak tahu petugas banyak. Saya ditarik oleh oknum TNI, Rohman Ropiki ditarik oleh oknum Polri. Baru itu detik itu Ibu Risma baru turun langsung Anda. Begitu, Kompoe kami kan hitung. Oke. Poreder pertama, poreder kedua, ini poreder ketiga sudah Bu Risma. Akhirnya kami lari gitu. Lari ke mobilnya. Ke mobilnya. Nah, jadi Anda yang menyambut Ibu Risma keluar dari mobil itu atau gimana? Bukan, kami sudah dihalangi. Kami sudah dihalangi. Oh, jadi debatnya itu terjadi kapan kalau begitu? Setelah kami dapat menerobos, Bu Risma belum turun. Tapi kami sudah memang kejar kan? Kan ditahan. Ya, Anda hitung poreder 3, ya kan? Dua. Poreder ketiga Anda langsung lari. Berarti kalau yang ketiga nih mobilnya Bu Risma. Ibu Risma, Gitu. Anda lari tapi sudah ada yang pegang. Sebenarnya petugas sudah cukup sigap untuk Ya, tapi mengantisipasi. kami berhasil dipegang atau enggak? dipegang, ini dipegang tangannya, hampir jatuh. 7 orang itu dipegang semua. Yang satu sudah dipukul sama Pol PP, yang Oke. 2 Nah, artinya kan akhirnya Ibu Risma datang dengan selamat, Anda sudah diamankan. Lalu Ibu Risma yang bisa turun. diamankan 4 orang. Oh, 3 orang tidak bisa diidentifikasi. 3 orang masuk. Oke, 3 orang Itu masuk. saya, Roma Ropiki, Hendra. Gitu. Setelah itu Ibu Risma belum tahu kejadian itu. Belum tahu. Oke. Dia lihat kejadian ribut-ribut. Ada apa ini? Biarkan. Dia yang datang. Iya. Ibu Risma yang mendatangi biarkan Anda? dia, biarkan katanya Bu Risma. Oke. Begitu. Bu Jadi Risma bukan lihat kan kita ditarik. kita ditarik. Saya ditarik, dipukul, Roma Ropiki juga ditarik, dipukul. Tapi kami ingin menyampaikan kebenaran. Kami ingin menyampaikan aspirasi. Jangan gini caranya, kami ditarik-tarik. Makanya dipersilahkan oleh Bu Risma. Oh, jadi reaksi Ibu Risma ketika melihat Anda dipukul Ditarik. dan itu beliau Ya. mendatangi. Biarkan. Mendekati ya. kita. Mendekati dia. Beliau yang mendekati kita. Dan melarang petugas Ya, untuk memukul. Jangan mukul. Ya, jangan mukul. Oke. Selanjutnya dengan ekspresi dan sambutan respon Ibu Risma yang begitu tuh, kenapa kemudian akhirnya Anda harus bicara keras? Karena banyak yang tegang saat itu, mungkin para pejabat, para elit ini merasa kok bisa begini kan mereka. Nah, itu hanya suara keras. Karena situasi volume yang keras. Kami tidak marah sama Bu Risma. Tapi suara kami harus keras gitu karena situasi kondisi. Kalau nggak keras nggak didengar gitu. Oke. Kalau nggak salah siapa yang berteriak data kemudian Saya. sekalian data. Oke. Waktu itu kalau di video itu kalau kita lihat posisinya Anda seperti lagi seperti orang yang lagi dicekik atau gimana situasinya waktu itu? Memang kan saya waktu bisa nerobos dan sebagainya itu saya langsung backup seperti gini oleh salah satu petugas dibawa ke Pojok. belakang bus itu. Menghindar lah. Nggak, akhirnya dilihat oleh Bu Risma dan dibiarkan maju, tapi tangan aparat itu tetap untuk menjaga saya. Dengan kondisi seperti itu kan saya intonasinya juga memang tinggi, mirip lah dengan Bu Risma intonasi saya. Jadi apalagi dengan kondisi yang ricuh seperti itu harus kita naikkan volume kita itu hingga akhirnya ya terkesan adu suara dengan Padahal ini Bu hanya Risma. soal volume untuk Itu. memastikan bahwa suara kita didengar. Itu. Oke. Tetapi karena di tekanan
ditekan Tangan. seperti ini, banyak yang tunjuk nggak jelas lah mana yang kita dengar ini itu dan sebagainya, hingga akhirnya kita adu volume seperti itu dengan Bu Risma. Bagaimana ekspresi Bu Risma itu? Apakah dia wajahnya marah atau emosi Anda lihat ketika dia bicara soal Cuma ya kalau gitu suaranya aja. serahkan data-data itu terus Suaranya memang besar. Ya Mimik kita tahulah Bu Risma seperti apa, dan kami mengapresiasi sebenarnya kalau dia marahnya positif. Oke. Dan beruntung kami dipertemukan untuk bisa menyampaikan kondisi Lombok Timur hari ini. Sebenarnya, Ekspresinya itu seperti apa yang kita lihat di TV-TV, tapi bedanya di sini ada pembanding lah modelnya yang membandingi volume dari Ibu Risma tersebut. tapi dia sebenarnya nggak emosi sebenarnya Ya. Bu Risma itu ya. Memang karena memang intonasinya yang tinggi itu yang Anda lihat atau gimana? Kalau dari pribadi saya sih itu yang saya lihat, tapi di media kan ada yang pro dan yang kontra, bahkan di Twitter kemarin tadi pagi trending urutan 15 di secara nasional itu yang mengatakan ya, selebritis sekarang berdua. saya banyak dah Padlison yang upload di YouTube Didu dan sebagainya itu. Batu. Ya, Jadi itu kalau yang saya terjadi. melihat secara jelas Ibu Menteri itu mukanya enggak garang kok sebenarnya. Cuma nonton suaranya memang jadinya kami secara dekat ini kan jarak tidak berjarak ini Oke. dengan Bu Menteri. Pada akhirnya ada suasana kalem saya lihat. Ada suasana kalem di mana kemudian Anda bisa berdialog dan Bu Risma yang paling kita tangkap itu apa hasilnya? Kalau nggak salah dia minta data. Ya. Terus apa lagi hasil pembicaraan Jadi Anda? setelah itu, disitulah teman-teman tidak tahu kan. Ya. Nah setelah Bu Risma meminta data itu, Bu Risma kan menemui yang berhak untuk segera dicairkan kan. Oh, oke. Nah kami diutus oleh Bu Mensos, namanya Pak Riko orang ada kepercayaan. utusannya. Iya, Mensos. Pak Riko sama Pak Kombes, dia pangkatnya Kombes, Komisaris Besar Polisi, namanya Pak Eka, diutus oleh Bu Risma untuk menemui kami di pertigaan Secara khusus secara khusus untuk menindaklanjuti ya, gitu. di situ ada kasat reskrim juga, ada kasat intel. Temui anak-anak itu apa maunya, Oke. mana datanya, akan kita tindak lanjuti. Oke. Nah, respon kan ini tidak ditahu sama kawan-kawan yang Sebenarnya negatif. jadi respon Ibu Risma Langsung sangat positif direspon. dan sangat responsif. Dan ya? kami tidak mau bertemu di lesehan yang bagus. Kami duduk di salah satu rumah. Jadi data apa yang diminta oleh Ada Ibu Risma? data yang kami bawa ini. Data yang Data-data kami ini sebenarnya suarakan kami, itu. ini kan masyarakat tidak tahu bahwa kami membawa data, cuma kami tidak konyol mau menyerahkan pada hari itu. Ya di kan situ. tidak mungkin karena situasi. Tidak mungkin. Data apa yang diminta itu? Jadi di Bisa sini daftar data-data yang menerima manfaat, termasuk bagaimana intimidasi kepala dinas sosial kepada Iwarung, bagaimana cara mengatur Ada beras ini di sini, ada hasil dari juga verifikasi. rekening verifikasi di sini. Jadi ada juga perjanjian kerjanya, Oke. ada di sini. Terus bagaimana 0 rupiah di situ, Saldo yang itu nol begitu dicek. iya, kan di situ ada saldo 10.000 tersisa. Nah, jumlah KPM di Lombok Timur ini 192.000. Kalau sisakan 10.000. Masing-masing 10.000. Nah, setiap pencairan itu 0 rupiah. Nah, Pada- pertanyaan kami kemana yang 10.000? Karena yang diterima barang, bukan uang. Iya. Oke. Tapi kan ada sisa 10.000. Berarti sekitar total berapa itu? 19 miliar. Saat 192.000 KPM. Kali 10.000. Kali 10.000. Itu berapa? 19 miliar, 19,2. Iya. 19,2 kemana? Setiap kali Setiap kali pencairan. Pencairan. Nah, pertanyaan kami kemana 0 rupiah ini kan selalu. Kalau Kemana pencairan 10.000? 10.000 ini kan selalu 0 rupiah. Oke. Nah, ini yang kami minta supaya diperbaiki. Oke. Dan data-data ini kami minta kepada Bu Menteri kan jelas di situ. Kami minta yang benar-benar dapat itu harus didata mulai dari tingkat desa sampai pusat, Bu. Saya bilang ini Lombok Timur. Nah ini yang diplesetkan sama teman-teman. Dan data ini akhirnya sudah sampai ke Iya, kami akan tidak mau kami memberikan ke sembarang karena kami mau juga utusannya Bu Risma. Kalau kami serius mengawal ini, Tapi utusan Bu Risma sampai hari ini belum dia sudah Sudah ada mengontak. komunikasi, sudah. Oh, sudah mengontak Anda Tetap. dan tinggal Anda akan berikan saja. Mungkin antara kami Sebenarnya Jakarta kemarin atau- kita diarahkan untuk
diserahkan ke Reskrim yang ada di Lombok Timur. Untuk melaporkan Iya, ini. untuk memberikan data ini. dan Cuma sebagainya. Tetapi Iya, kenapa kami Anda lakukan? Kami tidak ada jaminan. kami tidak, sudah saya rembuk sama kawan-kawan itu, data ini tidak akan kami berikan ke orang lain. Kalau mau silahkan Ibu Risma atau perwakilan yang kemarin itu datang mengambil data ini, atau kami datang langsung ke istana memberikan Sejak data kapan ini. Anda mendapatkan data ini dan melihat kenyataan? Sudah lama. Sudah lama. Kita kumpul. Iya, kenapa Anda menunggu Ibu Risma? Kenapa Anda melaporkannya menempuh jalur hukum? 2 tahun kami turun orasi terus. Dan sudah dilaporkan ke Sudah ke kejaksaan sudah, tapi tidak ada respon. Tidak ada semua. respon. Oh, jadi ini sebenarnya jalan Kami terakhir sebenarnya ya? ini kami hanya butuh setitik keadilan yang didengar oleh Kalau Ibu Menteri. mungkin Bang Eko, kan saya dari mahasiswa nih. Kalau Bang Eko mungkin sudah melaporkan ini itu dan sebagainya. Tetapi kalau saya dari mahasiswa memang belum melaporkan ke pihak Tapi yang. ini sudah kita suarakan Tapi lama. saya pernah suarakan Lama. hingga akhirnya kan sempat viral kemarin statement Kepala Dinas Sosial, iya. sehingga itu menyakiti hati kami. Kenapa Bupati Lombok Timur masih membiarkan Kepala Dinas Sosial yang berwatak kasar seperti ini? Oke. Bahkan kalau kita lihat dari segi bidang, dia tidak sesuai di dinas sosial ini. Dia apa gelarnya? Ya, kita tidak mengadu gelar. Iya, tapi sebenarnya paling tidak itu. dia dikembalikan. Kurang kompeten sudah. Iya, Tidak kurang kompeten. Dalam arti ya dikembalikan saja ke semula. Bahkan di data ini kami hasil investigasi kami menemukan ada indikasi permainan oknum dinas sosial juga dalam bantuan sosial ini. Oke. Gitu. Intinya sebenarnya Anda ingin memastikan bahwa bantuan sosial itu sampai kepada masyarakat. Betul. Yang penerima. Sesuai dengan prosedurnya. Sesuai dengan Perdum. Tidak ada korupsi di situ. Tidak ada permainan atau intimidasi. Tidak ada permainan di situ. Itu Ya, yang sebenarnya ya, Anda ya. mau lakukan, dan ini sudah dilakukan lama, tapi Anda sudah berusaha berbicara baik-baik, sampaikan protes atau apa Kasih ke jalan. rekomendasi ke dinas sosial, tetapi dinas sosial malah balik merespon bahwa menuding bahwa Anda ini sebenarnya ujung-ujungnya nanti Minta jatah. akan minta jatah. Kita menakuti beliau katanya. Akhirnya puncaknya adalah kita mendapatkan momentum Ya, ketika betul Ibu Risma Ya, datang. dalam arti begini. Oke lah, teman-teman berbisnis, teman-teman LSM berbisnis. Oke. Kita tidak salah itu, tidak ada yang melarang. Tapi biarkan kami berjuang juga, hargai gitu. Sesama teman-teman aktivis, sesama LSM, kita saling hargai lah. Mestinya Gitu. Begitu kan, dalam arti ini cara kami bisa menyampaikan itu hak orang miskin. Begitu. Jadi kita sama-sama aktivis lah, saling menghargai di Lombok Timur ini. Kita tidak ada yang mengharamkan orang untuk bisnis walaupun dia Oh iya, aktivis. bisnis bahkan- Nah, tapi maksudnya jangan disangkut pautkan dengan inilah yang bisa kami lakukan untuk masyarakat miskin. Kami tidak punya apa-apa untuk membantu, kami hanya bisa menyuarakan bahwa biar didengar oleh pemerintah pusat langsung, yaitu Ibu Menteri, bahwa banyak masyarakat kita di Lombok Timur ini yang tidak mampu, yang tidak menerima haknya. Itu saja tujuan kami, tidak ada tujuan dan niat lain. Oke. Nah, lalu ini kita balik ke soal supplier tadi. Ya. Nah, sebenarnya Eko, ya kalau yang Anda lihat dari aturan, sebenarnya kalau misalnya kepala desa jadi supplier itu ada aturan yang dilanggar atau enggak? Kalau saya melihat dari peraturan pedumnya, peraturan umumnya, memang tidak ada yang mengatur. Tapi kepala desa ini janganlah serakah. Dia sudah menjadi kepala desa, sudah mengelola dana miliaran, berikanlah kesempatan ke lain atau BUMDesnya lah ke masyarakat sekitar. Kan tujuan dari Pak Jokowi dan Bu Menteri memberikan bantuan ini adalah untuk menghidupkan ekonomi sekitar. Kan untuk memberi, misalnya dibeli beras di sekitar, beli telur di sekitar, menghidupkan tujuannya. Oke, tapi kalau memang aturan kepala desa menjadi supplier tidak ada yang dilanggar. Tapi kalau syarat-syarat dia menjadi supplier terpenuhi nggak? Ya jelas itu kan ada permainan. Ini yang harus diusut. Sebenarnya kalau Monopoli. secara syarat-syarat Tidak boleh memonopoli itu. Oh, oke. Nah, ini sedangkan oknum kepala desa ini memonopoli Lombok Timur. Tuh dia yang pegang Lombok Timur. Iya. Kalau kami Iya, dari mana Anda tahu itu? Kenapa kita tidak tahu? Saya juga pernah tahu kok di situ ikut di dalamnya. Oh, oke. ada Bagaimana? potensi dari yang di
miliki oleh KDSI. Akuntansi yang dikeluarkan atas namanya dengan Sudah Anda sampaikan ke Bupati? Kayaknya Bupati antipati ke kita. Akan ruang untuk berdialog. Makanya kami tidak percaya dengan pemegang kebijakan terkait dengan KDS yang jadi supplier. Jujur saja. Memang tidak ada di aturan di pedoman, tetapi secara filosofis bahwa kepala desa dilarang menjadi agen e-warung itu supaya bisa menjadi pengontrol dan memberikan masyarakat Mengawasi. komoditi dengan kualitas premium, dengan kualitas terbaik. Tetapi kan ini kalau jadi supplier nanti berbeda konteksnya. Dia akan berbicara bisnis, untung dan untung. Jadi untuk mengontrol masyarakat untuk memberikan kualitas terbaik itu yang akan menjadi Siapa yang akan kontrol itu. Ya? Sudah dia pewasit tapi juga jadi pemain. Tapi Bu Risma kemarin kan ketika ditanya sama wartawan, saya lihat videonya itu ketika ditanyakan bahwa Kades yang jadi supplier itu dikatakan tidak boleh, katanya Bu Risma kemarin itu ada kalimat-kalimat. Oke, dan itu kok. Ya saya masih tidak ada nggak penjelasan karena tadi pagi kita membaca dari hari ini ada penjelasan dari Sekda bahwa yang mengalihkan pertemuan itu yang seyogyanya mau dilakukan di Rupa Tama dan atau pendopo yang disiapkan oleh Pemda Lotim itu kemudian dialihkan tiba-tiba ke rumah ke Titik Batu itu bukan kewenangan kami katanya, bukan kewenangan Pemda Lombok Timur. Kalau saya melihat seharusnya tidak seperti itu. Itu tidak menemukan benang kusutnya siapa yang salah yang benar. Cuma pertanyaan teman-teman mahasiswa, kenapa harus di rumah salah satu supplier? Kan itu menjadi pertanyaan besar. Nah, masalah siapa yang memindahkan tidak apa bagaimana itu ya itu seharusnya tidak salah. Bagaimana Ibu Risma tahu titip rumah? Nggak tahu bagaimana kalau ada ada orang tuan rumah sendiri kan? Oh. Siapa tuan rumah? Ya apakah pemerintah provinsi ataukah apakah pemerintah kabupaten? Bu Risma belum pernah belusukan Nggak di sini. mungkin. Nah, makanya di sini jangan saling menyalahkan, tapi bagaimana ke depannya? Itu dalam arti niatnya baik juga ingin mengenalkan Titik Batu ke menteri, ke pejabat negara, tapi diatur di salah satu supplier. Nah, masyarakat sekitar juga di sana kan kalau memang kami 7 orang loh, kalau memang mereka tidak setuju tidak mungkin tepuk tangan. Oh, jadi yang Anda lihat respon Anda bertuju, Anda bisa menembus ratusan pasukan pengaman itu. Tapi sebenarnya Anda merasa ada dukungan dari masyarakat datang begitu lihat Dari mana Anda tahu masyarakat mendukung? Masyarakat sekitar kita lihat datang memang betul itu, Bu. Oh. Benar itu. Dan itu langsung ditelusuri Iya, yang oleh tempat kita Kemensos ngambil beras. dan tim dan rombongan. Jadi justru ekspresi masyarakat bahagia. Malah memang betul itu apa yang dikatakan oleh teman-teman mahasiswa itu katanya. Masyarakat sekitar loh di situ. Nah, jadi kami menyampaikan kebenaran bukan menghalangi. Ini supaya dipahami sama kawan-kawan, supaya didengar langsung oleh Bu Risma. Kalau kami tidak ada di situ kan laporannya baik-baik saja, paling cuma disemprot-semprot. Tapi tidak ada kebenaran. Atau laporan bagus-bagus. Bagus-bagus saja walaupun disemprot-semprot, walaupun dimarah-marah kan. Tapi dengan adanya kami ini bahwa masyarakat lagi mengatakan, iya memang benar Bu. Kami juga tidak pernah dapat. Mungkin ini terakhir. Nah ini untuk ada nggak pesan-pesan Anda untuk kelompok-kelompok masyarakat atau teman-teman yang menyorot ini dari persoalan etika? Bahwa kalau mau nyampaikan sesuatu silahkan sampaikan. Meskipun saya tadi mengerti situasi latar belakangnya asbabun nuzul kenapa peristiwa itu dari penjelasan Anda itu tapi tanggapan Anda terhadap masyarakat yang menyorot itu gimana? Jadi kami sudah menempuh dengan cara menghubungi semua pihak. Dalam arti kami ingin berdialog dengan etika ketimuran. Kepada siapa kami hubungi? Apakah panitia kabupaten, apakah panitia provinsi atau panitia Kemensos? Kami lakukan itu sejak sehari sebelum kedatangan Bu Menteri. Dalam arti kami ingin menyampaikan secara langsung, secara dialog sebenarnya. Tapi tidak ada satu pun yang merespon kami. Nah, sehingga kami nekat. Dalam arti kok kami mau menyampaikan sesuatu tidak ada. Malah
kepala desa yang demo bawa masa saja tidak diundang. Saya telepon kan, Iya. Pak Kades, saya bilang, apakah Pak Kades diundang? Kan Pak Kades yang ini sehingga Bu Menteri datang kunker ke Lombok Timur. Tidak ada undangan, makanya ini kok saya juga heran. Yang menentukan undangan siapa? Nah itu kita tidak tahu makanya. Kalau kita tahu kan mungkin kita hubungi. Oke. Karena tidak tahuan kita cari informasi, semua tidak ada informasi, ya akhirnya kami datang ke sana. Ingin paling tidak bertemu dengan Bu Menteri. Nah, kemohon mungkin ini hanya suara kami yang keras. Memang karakter kami berdua ini mirip keras. Suaranya. Tapi bukan marah. Iya. Hati insya Allah mesra lah. Gitu. Iya, karena yang kita perjuangkan ini nasib orang. Nasib orang harus kita tegas dan suara harus keras. Kalau lembek-lembek bisik-bisik kan siapa yang dengar? Oke, Rahman, saya tahu ada konsekuensi biasanya kalau dari aksi yang begini ini, karena Anda di NTB ini baru pertama kali. Saya juga mantan aktivis. Jadi dan saya belum pernah melihat, belum pernah melakukan, belum pernah mendengar ada orang yang bisa menembus ring 1 untuk protokol keamanan. Pasti ada konsekuensi keamanannya. Dari sisi itu yang akan Anda, apalagi kemudian saya membaca di sosmed itu ada hashtag soal sampai harus someone harus dipecat atau diturunkan dilengserkan dari jabatannya. Bagaimana Anda menghadapi situasi itu? Atau apa yang situasi yang sedang Anda hadapi sekarang? Sudah ada nggak panggilan-panggilan? Kalau secara pribadi sih dan kawan-kawan, memang saya sudah punya prinsip sebelum bergerak. Kita siap menanggung resiko apapun itu. Kita tidak melakukan kejahatan. Ya, Kita karena bukan kami dari pemuda dan mahasiswa murni menyuarakan aspirasi masyarakat. Mau sampai mata merangkak dan sebagainya, saya siap menerima resiko apapun itu. Asal kami telah melakukan menyampaikan aspirasi masyarakat dengan cara ini, karena tidak spontan, maksudku tidak langsung kita ketemu menteri seperti ini langsung geruduk dan sebagainya. Ada tahapan-tahapan yang pernah kita lakukan, pernah kita menyuarakan kepada dinas sosial dan sebagainya, tapi kepala dinas sosial masih bahkan nantang dan sebagainya. Hingga momen hari ini pun kami harus memanfaatkan sebaik-baiknya supaya Menteri Sosial Lombok Timur tahu lebih jelas bagaimana kondisi sengkarut bantuan sosial Lombok Timur itu. Oke. Itu. Kalau Anda, apa yang Anda hadapi sekarang, sudah mulai ada panggilan-panggilan dari Kalau itu memang dari mana? Kalau saya kan sudah biasa begitu tuh. Sudah biasa diculik biasa, dipukul biasa. Tapi prinsip hidup saya akan mengatakan kebenaran itu walaupun pahit, apapun resikonya. Ya, dan itu juga menjadi pertanyaan saya, kenapa bukannya menindaklanjutikan secara substantif? Oke lah, kalau dia mau memproses dua hal ini. Pertama, Anda melakukan pelanggaran soal protokol keamanan mereka, buat mereka malu. Tapi di satu sisi sebenarnya ada substansi yang jauh lebih penting yang Anda sampaikan itu, soal adanya korupsi, soal dugaan korupsi di dalam bantuan itu. Mestinya kalau dia mau proses, dia fair. Anda diproses karena melanggar protokol keamanan, tapi mereka juga harus proses isu yang Anda sampaikan itu. Mestinya. Seharusnya begitu, dalam arti kan inilah makanya. Kalau secara profesi, saya juga profesi sebagai lawyer. Tapi kan kita saat ini sulit untuk mendapatkan setitik keadilan. Walaupun saya sudah berkecimpung di dalam menjadi lawyer ini hampir 6 tahun. Itulah kenapa kita perlu melakukan dengan cara ini. Maka jiwa aktivis itu kan tidak bisa, darah aktivis itu memang tidak bisa hilang. Tetap harus hidup. Tidak, memang begitu prinsip. Karena kita juga sebagai untuk mendapatkan keadilan saja sulit. Di yang resmi loh ini, di sebuah pengadilan saja orang miskin saja sudah sulit mendapatkan. Contoh saja seperti Ahmad Yoni digugat oleh anaknya itu, kami dengan tim Yuja saya itu membantu tanpa dibayar. Meskipun kemudian ada juga yang menghujat. Walaupun ada yang menghujat, ada yang melaporkan kami
Demi Allah kami tidak dibayar sepeser pun itu. Itu kami untuk mencari keadilan yang resmi, yang diatur oleh undang-undang. Tapi sulit juga masyarakat mendapatkan setitik keadilan. Jadi perlu memang disuarakan dengan nentun suara yang keras. Ya, bahkan kalau di film-film bukan hanya dengan suara, tapi kadang-kadang orang mengupayakan keadilan sendiri. Tapi ada banyak film tuh, Dark Justice misalnya, dia akhirnya menegakkan keadilan dengan cara sendiri. Makanya di luar filosofi peradilan. yang mengatakan walaupun langit itu runtuh, keadilan tetap ditegakkan, itu di mana? Sulit. Sulit. Filosofi seperti itu. Oke. Kami di dalamnya Sudah merasakan itu. Semakin lama Anda menyelam, semakin kecewa Anda. makin kayaknya justru kita kadang-kadang menjadi lawyer ini kadang-kadang mata batin bertentangan dengan naluri aktivis kita. Naluri aktivis kita yang banyak muncul di situ. Kalau kita mau gaya-gayaan ya oke, jadilah pengacara yang memang gaya, yang punya semuanya. Kalau menjadi pengacara yang mencari kemewahan, ya maka akan menjadi pengacara penipu. Tapi kalau mencari pengacara yang sederhana, yang hidupnya pas-pasan, maka dia akan tenang. Tapi menegakkan keadilan. Itu yang sulit, mendapatkan setitik keadilan itu yang sulit. Oke. Terima kasih atas kehadiran Rohman dan Eko. Jadi demikian para Pocolers dan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat dunia maya, penjelasan dari dua orang kawan kita yang pernah beradu suara, sebenarnya berpaduan suara dengan Ibu Risma. Ada yang suara satu, suara dua. Jadi kenapa kemudian kesannya menjadi ya ada yang menuding kurang etis dan sebagainya, sudah dijelaskan tadi bahwa ini hanya persoalan Anda harus mengerti latar belakangnya terlebih dahulu, ada situasi saat itu yang memaksa bahwa suara itu harus diteraskan. Demikian acara kita, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.